Bab 711. Kata-kata Winston membuat suasana tegang. Stellario diam-diam menggeser posisi di samping Jonathan. Meskipun dia tersenyum di wajahnya, serangga sudah berakhir di ujung jarinya. Jonathan kemudian menjual indera spiritualnya selebar radius 100 meter. Pada saat yang sama, dia melempar sesuatu yang berkilauan. Medan kekuatan spiritual sebelum Stellario bangkit dan menghentikan benda dingin yang berkilauan itu untuk mencapainya. Itu pisaunya. Kau yakin ingin melawanku? Tanya Jonathan sambil terkekeh. Karl akan segera datang menjemput anaknya. Apakah Anda pikir Anda akan dapat membunuh saya sebelum Karl datang? Jadi bagaimana kalau Karl tidak setuju dengan ini? Kathleen tertawa. Kami memiliki anak, dan Karl adalah orang yang cerdas. Saya yakin dia tahu sisi mana yang harus dia pilih saat itu. Tapi bagaimana kamu berencana untuk mengancam dua orang lainnya agar tunduk? Tanya Jonathan. Dua orang lainnya, pandangan bingung menghadapi wajah Winston. Namun, pada detik berikutnya, dia berbelok ke kanan. Ada fluktuasi energi spiritual yang kuat yang datang dari arah itu, dan bukan hanya satu. Ada tiga. Winston bukan satu-satunya yang merasakan energi spiritual mendekat dengan cepat. Kathleen dan Stellario juga merasakannya. Kemudian, tiga sosok melompat ke atas gunung di seberang mereka, melepaskan gelombang kejut yang menghebohkan pepohonan di sekitarnya. Hanya dalam hitungan detik, ketiga pendatang baru itu mendarat tepat di depan mata mereka. Bam, 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 Karl dan dua lainnya telah tiba. Saat kaki mereka menyentuh tanah, mereka mencabut senjata mereka, tombak yang berkilauan, pedang panjang, dan pedang bengkok. Tabel sekali lagi berubah setelah penampilan mereka. Kathleen, Stellario, dan Winston telah mengepung Jonathan, tetapi Karl, Sirius, dan Savion yang muncul beberapa saat kemudian akhirnya mengepung Kathleen dan kawan-kawan. Merekalah yang kubicarakan, kata Jonathan kepada Winston sambil terus tersenyum. Kamu bisa menggunakan anak itu untuk memaksa Karl membuat pilihan yang kamu inginkan, tapi kamu tidak punya apa-apa untuk memanipulasi Sirius dan Savion. Kamu akan menggunakan bocah itu untuk memaksanya memihakmu. Sirius mengarahkan tombaknya ke arah Kathleen. Aku tantang kamu untuk mencobanya. Sirius telah berjanji kepada Karl bahwa dia akan membantu menyelamatkan putra Karl, dan dia tidak akan mengingkari katanya. Tidak mungkin dia akan membiarkan siapapun menggunakan anak itu sebagai alat tawar yang menawar, dia akan memastikan bahwa Kilian akan kembali ke Canaya dengan selamat dan sehat. Tatapan pembunuh muncul di mata Sirius. Meskipun dia bukan orang yang banyak bicara, dia benar-benar tanpa ampun ketika mengambil keputusan. Kathleen, serahkan Kilian dan Layla milikku, kata Karl sambil berjalan ke arah wanita itu, dengan pedang di tangan. Aku akan mengingat bantuan yang telah kamu lakukan untukku. Aku tidak ingin kamu berutang budi padaku. Saat itu, Kathleen sudah meraih Kilian dan mengangkatnya dari tanah. Saya ingin tentara timur Anda bekerja untuk keluarga Henderson. Keluarga Henderson, Winston menyela dengan kerutan di alisnya. Kathleen, ketiga keluarga kita bersekutu. Mengapa tentara timur hanya bekerja untuk keluargamu? Dia benar, kata Stellario, ekspresinya gelap saat dia memainkan pisaunya. Bukankah kita mengatakan kita akan melakukan ini bersama? Entah kita berbagi tentara timur, atau tidak ada dari kita yang akan mendapatkannya sama sekali. Saat dia berbicara, Stellario mulai memberi isyarat dengan tangan kanannya. Niat membunuh di udara terlihat jelas saat itu. Saat Jonathan telah menggunakan indera spiritualnya untuk menelan sekelilingnya, dia langsung menyadari aktivasi teknik Stellario dan mengarahkan Heaven Sword ke arahnya. Stellario yang kedua menyadari pedang Jonathan mengarahkannya, dia berhenti menggerakkan jarinya. Sebaliknya, tatapan dingin muncul di matanya. Apa yang kamu coba lakukan, Jonathan Goldstein? Tidak ada, sungguh, gumam Jonathan. Savion berkata bahwa kamu pasti akan melakukan sesuatu pada Kilian karena kamu semua telah mencapai kesepakatan. Saya tidak percaya pada awalnya karena siapa yang akan melakukan apapun untuk anak semuda itu. Tapi gestur yang Anda buat, mengapa sepertinya itu gestur Meteon yang dimaksudkan untuk memicu aksi parasit? Bergerak lagi, dan aku akan melumpuhkanmu. Saat itu, Stellario memelototi Kilian dan perlahan memutar jari telunjuk dan tengah kanannya dari ibu jarinya. Meskipun dia kesal dengan bagaimana Kathleen ingin merampas seluruh tentara timur Karl untuk keluarganya sendiri, membunuh Kilian sekarang akan membuat Karl menyerangnya seperti anjing gila. Selanjutnya,
Karl memiliki Jonathan dan Sirius di sisinya. Tidak peduli seberapa mampu Stellario, dia tidak akan bisa melarikan diri dari tempat hidupnya. Apa yang telah kamu lakukan pada Kilian? Saat itu, Karl sudah berjongkok di depan istrinya dan memeriksanya. Kathleen dan yang lainnya menyetujui, karena Layla bukanlah target utama mereka. Kilian masih menjadi orang yang paling penting bagi mereka. Pada saat itu, menangani ancaman yang ditimbulkan oleh Jonathan dan Sirius, Kathleen dan kedua rekannya sekali lagi bersekutu satu sama lain, bersiap untuk bertarung. Tidak apa-apa, Winston memulai dengan suara rendah. Stellario telah melatih Reaper Parasite dia sementara Kathleen dan aku sama-sama memberinya kutukan darah. Lebih baik jika Anda tetap di tempat Anda dan tidak melakukan sesuatu yang sembrono, atau kami akan membunuhnya bahkan sebelum Anda sempat berkedip. 2 kutukan darah dan 1 Reaper Parasite. Menyebutkan hal itu saja akan membuat siapapun merinding. Bahkan pembudidaya akan berisiko mati atau menjadi boneka orang lain jika salah satu benda itu ditanam di tubuh mereka. Namun, Kilian, bocah laki-laki berusia 7 tahun, saat ini membawa 3 benda itu. Bagaimana kamu bisa memaksa dirimu untuk melakukan itu padanya? Karl menggeram dengan suara kasar saat dia mencengkeram pergelangan tangan Layla, terus-menerus mentransfer energi murni spiritual ke dalam tubuhnya untuk merevitalisasi dirinya. Sementara itu, Jonathan diam-diam mengaktifkan teknik naga suci kuno miliknya. Serahkan bocah itu dan singkirkan kutukan darah dan parasit darinya. Lalu, aku akan membiarkan kalian bertiga pergi. Kathleen mendengus mendengarnya. Asura, menurutmu apakah kita bertiga bisa pergi jika kita melakukan apa yang kamu katakan? Saat Kathleen berbicara, seutas benang dari rumbai kipasnya menjulur dan melilit leher Kilian. Karl, saya hanya akan menanyakan 2 pertanyaan Anda. Apakah Anda akan menepati janji Anda? Akankah tentara timur menjadi milik kita untuk digunakan? Begitu Karl merasakan tanda-tanda vital Layla menjadi stabil, dia perlahan bangkit. Jika kamu menghapus parasit dan kutukan darah, tentara timur akan menjadi milikmu untuk diperintah. Tidak bisa, desis Stellario. Aku akan terus terang denganmu. Terlepas dari apakah kutukan darah dapat dibatalkan atau tidak, parasit saya tidak akan pernah hilang. Beginilah cara saya membuat Anda tetap di bawah kendali saya. Kemudian, masih mengutak-atik pisau di tangannya, Stellario menoleh ke Jonathan dan berkata, datanglah padaku jika kamu berani. Aku akan segera membunuhnya. Kami menemui jalan buntu sekarang, tetapi Anda harus tahu siapa yang akan menjadi pemenang. Kalau begitu mati. Dengan itu, Sirius menembakkan tombaknya saat dia berlari ke arah Stellario. Saat itu, Stellario mulai memberi isyarat dengan tangannya, ekspresinya dingin dan tanpa rasa takut. Tepat ketika tombak Sirius hendak mencapai Stellario, sesosok tubuh tiba-tiba melintas. Penyok, terdengar suara pertemuan pedang dan pedang. Karl berada tepat di depan Sirius, memblokir bilah tombak Sirius untuk menyerang Stellario. Sirius, aku akan mengingat kebaikan yang telah kamu lakukan untukku, Karl memulai dengan senyum masam. Tapi aku tidak bisa hanya melihat anakku mati di sini. Jika kamu berkompromi, kamu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari situasi ini lagi, kata Sirius. Apakah kamu yakin ini yang kamu inginkan? Ya, sebagai tanggapan, Sirius mencabut tombaknya dan perlahan mundur. Aku setuju untuk membantumu menemukan bocah itu, dan itulah yang telah kami lakukan. Karena Anda telah mengambil keputusan, perhatikan bahwa saya tidak akan menunjukkan belas kasihan saat kita bertemu lagi. Selamat tinggal. Bab 712. Sirius pergi tanpa ragu sama sekali. Berdiri di belakangnya, Savion mencemooh, benar-benar sok asterisses. Dia seolah-olah bertindak olah semua orang berutang uang kepadanya. Menjadi orang yang berintegritas, Sirius dengan tulus ingin membantu Karl menyelamatkan anak itu, tetapi yang terakhir menghentikannya. Jonathan tidak bisa ikut campur saat ini, jadi dia hanya bisa mengarahkan pandangannya ke Karl. Goldstein, ada sedikit permintaan maaf di mata Karl saat dia kembali membocorkan Jonathan. Ini adalah masalahmu sendiri, jadi buatlah pilihanmu sendiri. Jonathan melangkah mundur dan berdiri di samping Savion. Sementara itu, Karl menoleh ke Stellario, Winston, dan Kathleen. Saya, Karl Hamilton, bersumpah atas kultivasi saya bahwa tentara timur akan membantu Anda selama Anda memastikan keamanan Kilian. Jika aku mengingkari janjiku, aku akan mati dengan mengenaskan. Tepat setelah Karl mengatakan itu,
wajahnya memerah. Dia memuntahkan seteguk darah, yang menghilang ke udara. Bersumpah pada kultivasi seseorang adalah sejenis sumpah yang unik bagi para kultivator. Karena kultivator menyerap energi dari langit dan bumi, sumpah mereka tidak seperti orang biasa. Jika mereka melanggar janji mereka, mereka benar-benar akan dihukum. Karena itu pembudidayaan dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi biasanya lebih pendiam. Beberapa orang mungkin menuduh mereka sombong setelah naik pangkat, tetapi mereka sebenarnya diam untuk menghindari masalah. Ketika ketiganya melihat sumpah berbahaya dari Karl, mereka tercengang. Meskipun Karl mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan sangat tegas, dia tidak merinci apa yang diinginkannya dengan memilih mereka untuk memastikan keselamatan Kilian. Bahkan jika mereka bertiga tidak melakukan apa-apa tentang parasit dan kutukan darah pada Kilian, itu tidak akan dianggap sebagai tindakan menyakiti bocah itu. Kathleen memandang Stellario dan kemudian ke Winston. Dia melepaskan Kilian, diizinkan dibawa kembali ke Karl oleh energi spiritualnya. Ingat apa yang kamu katakan. Kalau tidak, kita bisa mengambil nyawa Kilian kapan saja, Stellario menyelesaikan Karl dengan tenang. Sebaliknya, dia melompat ke depan dan mendarat di tempat 20 meter jauhnya. Kathleen dan Winston mengikuti, dan sosok ketiga itu segera menghilang ke dalam hutan. Mereka mungkin mengejar Sirius, kata Savion sambil terkekeh geli. Melihat reaksi Savion, Jonathan menghela napas tak berdaya. Apakah keluarga Osborn tidak memiliki pembudidaya alam dewa lainnya? Mengapa mereka membuat kotak dialog seperti Anda datang? Kemudian, Jonathan berjalan ke arah Karl dan merasakan dahi Kilian. Panas sekali. Itu bukan masalah besar. Sembuhkan saja dia dengan energi spiritual dan biarkan dia beristirahat selama beberapa hari, dan dia akan baik-baik saja. Karl mengangguk sambil menangis. Saat dia menatap Kilian, dia merasa bersalah dan penyesalan tertulis di seluruh wajahnya. Dengan lambaian tangannya yang lembut, Jonathan menggunakan energi spiritualnya untuk membawa Layla yang tidak sadarkan diri ke sisinya. Sudah waktunya kita mengakhiri perjalanan kita di sini. Kami harus menyelesaikan skor kami jadi kami kembali ke Doveston. Secara alami, Jonathan mengacu pada masalah tentang penjara Crimson Utara. Seperti yang dia katakan sebelumnya, tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah Misona. Meskipun Jonathan secara pribadi mengenal Karl, yang terakhir harus mati atas apa yang dia lakukan di kantor Asura. Sambil menghela nafas, Savion mendekati Jonathan. Jonathan, saya sarankan Anda meninggalkan Karl sendirian untuk sementara. Ini tentang kantor Asura. Saya tidak berpikir keluarga Osborn memiliki suara dalam hal ini, balas Jonathan dengan cemberut. Saat ini, Karl sedang digunakan oleh keluarga Henderson, keluarga Leeson, dan keluarga Mallory, yang telah membentuk aliansi. Jika Jonathan membunuh Karl, dia akan melenyapkan ajudan yang berguna dari ketiga keluarga tersebut. Seharusnya menjadi kabar baik bagi 5 keluarga terhormat termasuk keluarga Osborn, jadi tidak masuk akal bagi mereka untuk menolak gagasan itu. Namun, Savion sedang menatap Jonathan dengan alis berkerut saat ini. Yang pertama mengatakan, saya tahu apa yang Anda maksud, tetapi berkat Pangeran Diowli yang Anda mahkotai, hal-hal di antara 8 keluarga yang terhormat menjadi terlalu rumit. Tidak ada yang tahu seberapa kuat aliansi antara Hendersons, Leesons, dan Mallorys, tetapi tidak mungkin 5 keluarga lainnya akan bergandengan tangan dengan satu sama lain. Saat Savion berbicara, dia terlihat sangat khawatir. Keluarga Saladai adalah yang paling kuat di antara 8 keluarga terhormat, dan mereka telah mencapai kesepakatan dengan Wilbur. Di sisi lain, keluarga saya terikat dengan kantor Asura. Apakah menurut Anda 3 keluarga yang tersisa akan bekerja dengan kami? Jika tebakan saya benar, kelima keluarga terhormat ini mungkin bertindak seolah-olah mereka satu melawan Hendersons, Leesons, dan Mallorys, tapi saya yakin Blackwoods, Welses, dan Grey akan mengikuti jejak ketiganya dan membentuk aliansi. Hanya dengan melakukan itu mereka dapat menekan keluarga Osborn dan keluarga Saladai terkuat. Saat itu, Savion menoleh ke Jonathan dan Karl sebelum tiba-tiba menyeringai. Harus kuakui kalian berempat sangat mengesankan. Kita berempat, tanya Jonathan penasaran. Kamu, Karl, Wilbur, dan Joshua. Savion menghitung sambil mengangkat 4 jari. Canaya berada di bawah kendali 9 keluarga terhormat selama berabad-abad, namun 8 keluarga hanya menggunakan 30 tahun untuk berhasil menjatuhkan dan memecah belah keluarga Whiteley yang terkuat. Kami semua tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi lagi,
tetapi kami tidak menyangka akan terjebak dalam jebakan yang dipasang oleh 4 orang di luar. Kesabaran Joshua, kekejaman Wilbur, kecerobohan Karl, dan kelicikanmu, kalian tidak pernah membicarakannya satu sama lain, tapi pada akhirnya kalian membawa rencana besar ini. Bahkan dengan warisan mereka selama berabad-abad, 8 keluarga terhormat tanpa sadar sampai pada titik ini di bawah pengaruh Anda. Tidak perlu terburu-buru, tunggu dan lihat saja, karena kalian berempat, konflik antara 8 keluarga terhormat telah mencapai titik tidak bisa kembali. Pembantaian akan segera dimulai. Setelah jeda singkat, Savion menyimpulkan, ayo, mari kita kembali ke Canaya sekarang dan menonton pertunjukannya. Mari kita cari tahu siapa yang akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Di kamp militer di Fort Valence, Remdick, Alexander rawat di ruang gawat darurat. Setelah memasuki keadaan hiruk-pikuk, Jonathan menghancurkan bahu kanan Alexander dengan tongkat api. Tingkat cederanya sangat kritis bahkan untuk seorang kultivator Realm Grandmaster. Saat ini, dokter terbaik di Remdick sedang mengoperasi Alexander. Segera, lampu merah di luar ruang gawat darurat berubah menjadi hijau. Saat pintu terbuka, Vicador dan 2 orang lainnya berdoa mendekat. Dokter, bagaimana keadaannya? Alexander terluka parah. Paru-parunya rusak parah, dan untuk tulangnya, saya hanya bisa mengembalikan potongan yang lebih besar ke tempatnya dan meninggalkan sisa-sisa kecil di dagingnya. Alexander dan Antoine membutuhkan udara suci SAR untuk pulih. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Sementara dokter menjelaskan, suara desingan baling-baling yang lemah terdengar di luar. Aidan, pergi dan periksa apa yang terjadi, perintah Vicador dengan sungguh-sungguh. Namun, sebelum Aidan sempat bergerak, suara lelaki tua terdengar di koridor rumah sakit. Ini aku, bab 713. Bahkan Vicador sedikit terkejut ketika mendengar suara itu. Memutar kepalanya, dia melihat seorang lelaki tua dengan janggut lebat berjas perlahan berjalan dari ujung koridor. Kakek, teriak Antoine saat dia melihat pria tua itu. Vicador dan Aidan, yang tidak berani menganggap enteng masalah ini, juga berlari untuk membungkuk dengan hormat kepada lelaki tua itu. Salam, Tuan Ivanov. Tidak hanya pria tua di hadapan mereka yang berstatus tinggi, tetapi dia juga memiliki aura yang begitu kuat sehingga orang-orang terpaksa berlutut di hadapannya. Ivanov, yang telah menyelamatkan Antoine di River Onsi hanya dengan klon ilusi, adalah salah satu dari 4 ahli alam ilahi Remdick. Jika dia mau, dia bisa membunuh orang di depannya hanya dalam sekejap mata. SAR tidak akan peduli bahkan jika Vicador, Jenderal Tentara Remdickian Selatan, meninggal, apalagi Aidan dari Tentara Medved. Tamparan. Setelah mengirim Vicador dengan keras ke tembok, Ivanov perlahan menarik tangannya. Tidak ada apa-apa selain ketidakpedulian dan keheningan di matanya. Apakah kamu tahu mengapa kamu dipukul, Vicador? Ya, Tuan, jawab Vicador dengan gemetar setelah bangun. Kami merusak rencana SAR dan menghalangi pasukan Remdickian memasuki Doveston karena kami bergegas menemui Jonathan. Jadi, Anda sangat sadar, kata Ivanov dengan tenang sebelum dengan cepat mengeluarkan botol emas dari cincin penyimpanannya. Ini adalah air suci yang kudapatkan dari SAR. Anda dan Alexander harus merawat luka Anda terlebih dahulu. Setelah menyerahkan botol itu kepada Antoine, Ivanov mengalihkan perhatiannya kembali ke Vicador. Para pembudidaya Canayan yang memasuki Remdick berhasil lolos, bukan? Kami hanya berhasil membunuh 1 karena jumlah mereka terlalu banyak. Kami akan mati jika kami menghadapi mereka secara langsung. Jonathan adalah yang terburuk di antara mereka, dia bisa menggunakan prinsip untuk. Sebelum Vicador menyelesaikan penjelasannya, Ivanov memberi isyarat agar dia berhenti. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Aku akan berurusan dengan Jonathan. Alasan saya di sini adalah untuk memberitahu Anda tentang keputusan SAR. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan dibebaskan dari posisi Anda sebagai Jenderal Tentara Selatan Remdickian dan sebagai gantinya menjadi penasihat tentara Medved. Anda akan mengambil tempat Alexander sampai dia pulih. Selain itu, pasukan Charlie telah menderita kerugian besar setelah bertemu dengan para pembudidaya Canayan, jadi Anda harus memilih pembudidaya Realm superior dari pasukan Medved, pasukan Serigala Salju, dan 2 pasukan lainnya dan mengirim mereka ke laboratorium Charlie. Apakah kita mengirim orang ke sana lagi? Aidan mengangkat kepalanya untuk menanyai Ivanov, yang kemudian menyerangnya dengan energi spiritual yang sangat besar hanya dengan menatapnya. Segera,
Aidan memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, merasa seperti dipukul dengan palu godam. Jangan mempertanyakan keputusan SAR kecuali jika kamu ingin mati. Ya, Tuan, jawab Aidan kesakitan sambil berbaring di tanah. Adapun Vikador, yang berada di sebelah Aidan, dia bahkan tidak berani mendongak. Anda mungkin merasa terlalu nyaman untuk bertanggung jawab atas perbatasan Merania dan Canaya. Jika ini terjadi lagi, saya akan menyelamatkan SAR dari masalah dan membunuh Anda sendiri, kata Ivanov sambil perlahan berjalan melewati keduanya. Biarkan kami mengantarmu, Tuan Ivanov. Sementara itu, di kedalaman Delisgar Ridge, Yoshua akhirnya tersenyum ketika melihat cincin yang sedikit bersinar di jarinya. Ini dia, kata Yoshua berdiri di atas batu besar dengan Hayden yang terlihat lebih buruk di sebelahnya. Kusarankan kau berhenti mencoba membodohiku, Yoshua. Anda memiliki 8 keluarga terhormat yang mengejar Anda. Hanya kami, keluarga Zing, yang ada di pihakmu, tetapi kamu tidak akan memiliki siapapun jika kamu terus mengikatku, kata Hayden dengan suara yang dalam, terbungkus kulit beruang. Meskipun kami bukan keluarga terhormat, kami tahu banyak tentang satu keluarga. Sangat mendasar bahwa tanah leluhur memiliki energi spiritual yang cukup dan cocok untuk ditanami. Lihat saja tempat ini, itu sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Apakah Anda yakin ini adalah tanah leluhur keluarga Anda? Positif, jawab Yoshua dengan tawa hangat. Apa yang Anda pikirkan tentang tanah leluhur yang dipenuhi dengan energi spiritual adalah omong kosong. Ketika kami memasuki tanah leluhur keluarga saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa surga yang sebenarnya. Ketika Hayden mendengar itu, dia bergerak mendekati Yoshua. Saya tahu semua tanah leluhur dilindungi, tapi saya belum pernah melihat seseorang dikucilkan dari keluarga mereka sendiri. Kapan kita bisa masuk? Apakah ada hari tertentu? Yoshua menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu kapan itu. Bahkan nenek moyang saya pun tidak tahu, apalagi saya. Brengsek, mengutuk Hayden sambil melemparkan kulit beruang padanya sebelum melompat setinggi 3 kaki karena marah. Kau mempermainkanku, bukan, Yoshua. Saya pikir metode memasuki tanah leluhur hilang karena keluarga Anda musnah, tetapi sekarang Anda memberitahu saya bahwa nenek moyang Anda pun tidak mengetahuinya. Bagaimana itu masuk akal? Anda sedang menguji kesabaran saya di sini, Yoshua, dan ini hampir habis. Dia dengan cepat mengeluarkan rantai yang tampak misterius yang panjangnya lebih dari 1 meter dan listrik menyala di atasnya. Pupil Yoshua langsung menyempit saat merasakan tekanan yang datang dari rantai. Itu prinsip. Di mana Anda mendapatkan itu? Itu bukan urusanmu, jawab Hayden dingin. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, Yoshua. Bisakah Anda memasuki tanah leluhur keluarga Whiteley atau tidak? Saya bisa. Bagaimana? Tunggu, jawab Yoshua dengan tenang. Kami menunggu tanah leluhur terbuka dengan sendirinya. Kenapa kamu kecil? Hayden sangat kesal sehingga dia siap untuk mengikat Yoshua dengan rantainya, namun Yoshua tetap setenang laut. Hayden, kamu hanya punya 2 pilihan. Entah Anda memilih untuk mempercayai saya, atau Anda membunuh saya. Namun, bahkan dengan senjata prinsip Anda, saya ragu Anda memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan itu. Aku bisa menunggu, tapi berapa lama? Tanya Hayden, memegang rantainya dengan niat membunuh di matanya. Mungkin sehari, mungkin setahun. Tidak ada cara untuk mengetahuinya, jawab Yoshua dengan dingin. Hayden mengencangkan cengkeramannya pada rantai, tetapi akhirnya menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di samping Yoshua. Yoshua, keluargaku akan musnah jika ada yang mengetahui bahwa aku telah membantumu melarikan diri. Aku akan membunuhmu jika itu terjadi. Jangan khawatir, setelah kamu memasuki tanah leluhur bersamaku, aku akan memastikan keluargamu hanya menjawab 1 orang di Canaya, janji Yoshua sambil tersenyum sambil menatap salju di kejauhan, penuh dengan kegembiraan. 2000 tahun yang lalu, nenek moyang saya meninggalkan tanah leluhur kami yang sebenarnya dan memasuki Canaya untuk membangun keluarga kami. Setelah 2000 tahun, tanah leluhur akhirnya akan dibuka kembali. Bab 714. 25 km selatan Sungai Onsi, di barak tentara timur, Kilian dan Layla sudah menetap di ruang medis. Karl, biarkan Layla dan Kilian ikut denganku. Saya akan meminta pasukan khusus kegelapan untuk memastikan keselamatan mereka, ujar Jonathan di tenda komandan sambil makan daging sapi panggang. Duduk di seberang pria itu adalah Karl, masih menikmati ubi bakarnya.
Jonathan perlahan mengangkat kepalanya ketika dia tidak mendapat jawaban dari Karl dan meletakkan garpu dan pisaunya setelah melihat kentang di tangan Karl. Sejak Jonathan pertama kali tiba di barak Angkatan Darat Timur, Karl tidak melakukan apa-apa selain mengunyah kentang. Bahkan setelah kembali dari Remdik, Karl masih makan. Jonathan tahu Karl memohon sekaligus memohon belas kasihan. Dulu ketika mereka berada di Gunung Tigris di Doveston, Jonathan dan anggota inti lainnya dari kantor Asura telah dikepung oleh musuh mereka dan hampir mati kelaparan. Satu-satunya alasan mereka selamat adalah karena Karl telah menemukan ubi jalar sebagai anggota kantor Asura. Setelah menyingkirkan dagingnya, Jonathan menatap Karl dan menghela napas. Aku bukannya tidak punya hati, Karl, tapi aku tidak bisa menenangkan 50.000 orang itu dengan kamu yang masih hidup. Saya mengerti apa yang Anda katakan, dan saya minta maaf, Tuan Goldstein. Namun, saya belum bisa menyerahkan hidup saya kepada Anda dulu. Apakah ada sesuatu yang mengalahkanmu? Tanya Jonathan dengan suara berat. Perang akan segera pecah. Sebagai seorang prajurit, saya harus mati di medan perang, bukan di sini. Karl berdiri dan meletakkan kentang di tangannya di atas meja. Goldstein, kau tidak bisa mengubah jenderal sebelum pertempuran. Tentara Timur membutuhkanku. Tentara Timur dapat melakukannya tanpa siapapun. Dengan sedikit lambaian tangan kanan Jonathan, garpu perak di atas meja akhirnya jatuh ke ubi panggang di depan Karl. Jika bukan karena apa yang terjadi di masa lalu, apakah kamu pikir kamu masih bernapas sekarang, Karl? Anda tidak peduli dengan 50.000 Misona, tapi bagaimana dengan Sabino? Apa kau juga tidak peduli padanya? Karena keputusan bodohmu, semua 50 elit di pasukan darah mati di Remdik. Apakah Anda melihat betapa menyakitkannya kematian Sabino? Apakah Anda tahu berapa banyak keluarga yang berantakan karena Anda? Mereka adalah manusia yang hidup dan bernafas, bukan hanya korban perang. Aku tahu kau memikirkan sesuatu saat kau berjanji pada Kathleen. Sumpah memastikan bahwa Anda, bukan tentara Timur, mematuhi aliansi 3 keluarga. Serahkan kekuatan militermu sekarang. Jangan paksa mata. Ledakan. Kekuatan spiritual mulai memenuhi seluruh tenda saat Jonathan menutupi radius 5 meter dengan medan kekuatannya, di mana semua yang ada di dalamnya akan berada di bawah kendalinya. Jonathan siap mengangkat senjata dan menghadapi Karl. Lindungi komandan, teriak seseorang sebelum tenda ditarik ke 4 arah. Terkejut, Karl mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa 4 jeep militer telah memasang tali penarik ke 4 sudut tenda. Keempat kendaraan melaju pergi, masing-masing menyeret pecahan tenda besar. Dominic dan pasukannya mengarahkan senjata mereka ke Jonathan dari jarak 30 meter. Senapan penembak jitu, senapan mesin ringan, granat, peluncur roket, Jonathan terkekeh sambil menghitung senjata pasukan satu persatu. Apakah ini rencanamu, Karl? Mendidih karena marah, Karl berlari melewati senjata Dominic untuk menghadapi letnannya. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, Dominic? Siapa yang memberimu perintah untuk melakukan ini? Karl menjadi sangat kesal sehingga auranya meningkat hingga Dominic kesulitan bernafas, meskipun tingkat kultivasi sang letnan telah mencapai alam superior. Tidak ada yang menyuruhku melakukannya. Mata Dominic tampak tenang meski wajahnya memerah. Kita telah melalui begitu banyak hal bersama selama bertahun-tahun, bos. Kami tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu. Itu benar, kami tidak akan mengizinkannya. Raungan memekakkan telinga segera bergema di seluruh sekitarnya. Meskipun mereka yang ada di pasukan mengetahui bahwa Jonathan adalah Asura, mereka tetap mengarahkan senjata ke arahnya. Jelas bahwa mereka siap mati untuk Karl. Mata Jonathan penuh kekaguman saat dia memandangi para prajurit di sekitarnya sambil tersenyum. Sangat bagus. Perlawanan, seorang raja perang di bawah bendera kantor Asura berhasil meyakinkan pasukannya untuk meninggalkan identitas mereka sebagai anggota kantor Asura dan mengangkat senjata ke arahku. Aku harus mengatakannya, Karl. Kamu benar-benar tahu bagaimana memimpin pasukan. Goldstein, mata Karl memerah, tetapi niat membunuh yang membayangi dirinya membuatnya mengerti bahwa Jonathan tidak melepaskan ide untuk membunuhnya. Lupakan saja, Karl. Dengan tatapan mata yang lembut, Jonathan dengan cepat mencabut pedang yang patah itu. Kita semua memiliki cara dan keyakinan kita sendiri yang harus kita pertahankan. Terkadang, mereka bahkan lebih hebat dari kehidupan itu sendiri. Jonathan bergerak maju, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, medan gayanya semakin lebar.
Ketika dia mengambil langkah ketiga, medan gayanya telah meluas hingga mencapai radius 50 meter, selain pasukan yang mengelilinginya. Jika kamu tidak mau menyerahkan kekuatan militermu, aku akan membuatmu. Sudah saatnya tentara timur kembali ke kantor Asura. Saat Jonathan menyelesaikan kalimatnya, kilatan dingin melintas di atas kepalanya. Dentang, Karl mengangkat pedang di tangannya untuk menangkis pedang yang patah itu dan menerbangkan senjata Jonathan. Namun, Jonathan, yang seharusnya memegang pedang, sudah tidak terlihat. Di sini, kata Jonathan dengan tenang dari belakang Karl, yang tidak tahu bagaimana dia sampai di sana secepat itu. Tak hanya itu, Jonathan juga memegang kepala Dominic dengan satu tangan. Wajah Karl langsung dipenuhi keterkejutan. Dia selalu tahu bahwa Jonathan memiliki tingkat kultivasi tertinggi di kantor Asura, tetapi sebagai ahli dalam fase pemula alam dewa, dia tahu betul perbedaan antara berbagai fase alam. Bahkan jika Karl akan menghadapi seseorang yang terkenal sebagai Winston, seorang kultivator fase menengah alam dewa, masih ada kemungkinan 30% bahwa dia dapat menjatuhkan pria itu bersama dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran. Paling buruk, dia masih bisa menerima pukulan atau lebih pukulan dan memberikan beberapa balasannya. Namun, saat menghadapi Jonathan, Karl sama sekali tidak tahu bagaimana pria itu berhasil berputar-putar di belakangnya. Meskipun aku tidak habis-habisan karena aku hanya ingin menghalangi pedang Jonathan, ini masih sangat tidak bisa dipercaya. Jika dia benar-benar ingin membunuhku, aku pasti sudah mati. Kamu Dominic, kan? Tanya Jonathan sambil terus memegangi kepala Dominic tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Karena kamu sangat ingin menonjol, kamu bisa mati saat mencoba menegakkan keyakinanmu. Bab 715. Lolongan kesakitan merobek udara. Pada saat yang sama ketika Jonathan mengerahkan kekuatannya, teriakan Karl terdengar. Saya akan mati, teriaknya, melepaskan energi spiritualnya. Suaranya melonjak ke arah langit, menyebar di sekelilingnya seperti guntur yang menggelegar dalam gelombang. Itu sangat kuat sehingga di antara lebih dari 100.000 tentara di tentara timur, lebih dari setengah dari mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Darah terus mengalir di pipi dan leher Dominic. Saat Jonathan melonggarkan cengkeraman tangan kanannya, yang pertama langsung jatuh ke tanah, mengejang kesakitan. Kamu berteriak tepat pada waktunya. Sepertinya dia masih hidup. Anda mungkin meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Dengan itu, Jonathan menjabat tangannya, dan darah di jarinya yang berlumuran darah beterbangan ke udara, berubah menjadi tetesan darah sebelum jatuh ke tanah. Karl segera memerintahkan para penjaga untuk membawa pergi Dominic. Setelah itu, dia menikam pedangnya ke tanah. Goldstein, aku tahu aku pantas mati. Jika Anda mau, Anda dapat membunuh saya dengan pedang ini sekarang. Namun, tolong dengarkan kata-kata terakhirku. Jonathan mengangkat tangan kanannya sedikit, dan golok yang tertancap di tanah terbang langsung ke tangannya. Aku akan memberimu waktu 5 detik untuk menyampaikan kata-kata terakhirmu. Demi persahabatan kita sebelumnya, aku akan memenuhi permintaanmu selama masih dalam kemampuanku. Anda bisa mulai sekarang. Saat Jonathan berbicara, energi spiritualnya langsung memadat, mengikat Karl ke tempatnya. Pada saat yang sama, Karl juga menarik medan gayanya, membiarkan Jonathan menahannya. 5. Goldstein, saat ini, keluarga Henderson, Mallory, dan Leeson telah membentuk aliansi. Hanya dengan dukungan tentara timur, yang berada di bawah komando saya, kekuatan mereka seimbang dengan keluarga terhormat lainnya. 4. Tentara timur adalah pasukan postmodern berteknologi tinggi. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menempatkan mereka di seluruh Doveston berkali-kali. 3. Di berbagai lokasi di Horbah, Terandia, dan Baridoki, saya telah mengerahkan sejumlah besar senjata tersembunyi yang cukup untuk memusnahkan seluruh dunia timur. 2. Bahkan jika saya menyerahkan ini, tidak ada seorang pun di kantor Asura yang mampu mengambil alih masalah ini dalam waktu singkat. Tidak ada yang mampu mengoordinasikan semua pemimpin tentara timur dan menjaga agar keluarga terhormat tetap terkendali. Petik 2. 1. Jika kamu membunuhku sekarang, seluruh tentara timur mungkin akan memberontak, dan Doveston akan kembali ke era Panglima Perang 3 tahun lalu dalam semalam. Ini akan mengakibatkan setidaknya puluhan ribu korban. Mati, Jonathan meraung saat dia mengulurkan pedang di tangannya. Tugaskan seseorang untukku dan biarkan aku melatihnya untuk menjadi pangeran di Youli berikutnya.
Setelah itu, aku akan mengakhiri hidupku sendiri di depan penjara Crimson Utara. Saat Karl selesai meneriakkan kata-kata terakhirnya, tangan Jonathan akhirnya berhenti. Pada saat itu, ujung pedangnya sudah menembus perut Karl. Jika itu hanya sedikit lebih dalam, tingkat kultivasi alam dewa Karl akan benar-benar hancur. Karl menatap Jonathan dengan mata merah. Goldstein, aku bisa mati, tapi tentara timur tidak boleh berantakan. Kami akan membutuhkan daya tembak tentara timur tidak hanya dalam pertempuran di antara keluarga terhormat tetapi juga saat menghadapi ancaman dari luar. Beri aku waktu. Dalam beberapa bulan, saya akan dapat menyelesaikan serah terima saya dan membantu kantor Asura untuk mengenal perlengkapan tentara timur. Saya tidak takut mati, tapi sebelum saya mati, tolong izinkan saya melakukan sesuatu untuk kantor Asura. Dentang, pedang itu jatuh ke tanah. Jonathan berbalik dan menuju ke pintu keluar. Aku akan membiarkan Hayes datang ke Angkatan Darat Timur untuk menjadi orang keduamu. Dalam 3 bulan, Anda akan melatihnya untuk menjadi pangeran di Youli berikutnya. Setelah Anda melakukannya, Anda akan pergi ke penjara Crimson Utara dan mengakhiri hidup Anda sendiri. Karl mengangkat tangan kanannya ke bahu kirinya dan menjawab dengan suara yang dalam, aku akan mematuhi dekrit Asura. Setelah meninggalkan kamp Angkatan Darat Timur, Jonathan langsung menuju ke bandara terdekat Kransby. Dia memang mengalami lebih dari yang dia harapkan dalam perjalanan ke Doveston ini. Awalnya, dia hanya ingin merekonstruksi jaringan intelijen Horbah, Terandia, dan Baridoki serta merenggut nyawa Karl. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia secara tidak sengaja akan mengungkap kesepakatan antara tim Oracle dan pasukan Remdikian juga. Sejak kantor Asura didirikan dan 8 Raja Perang ditunjuk untuk mempertahankan Canaya, pergerakan Remdik, wilayah barat, dan Jetroina telah berkurang secara signifikan. Namun akhir-akhir ini, ketiga wilayah ini melancarkan serangan besar-besaran terhadap Canaya satu demi satu. Itu jelas bukan pertanda baik. Selanjutnya, karena strategi Karl, ketegangan di antara 8 keluarga terhormat, yang selalu waspada satu sama lain, juga meningkat. Meskipun aliansi di antara Hendersons, Maloris, dan Lysens adalah tindakan pertahanan diri yang tidak berdaya setelah kekuatan gabungan Saladeis dan Wilbur, analisis Savion tidak dibenarkan. Aliansi yang dibentuk oleh 3 keluarga terhormat terikat untuk mempromosikan kombinasi kekuatan antara Welses, Blackwoods, dan Grace. Sementara itu, 2 kekuatan utama, kantor Asura dan tentara Yalevio, masing-masing berada di bawah kendali Saladeis dan Osbornes. Selain pembagian kekuasaan yang jelas ini, ada banyak kesepakatan lain yang dilakukan dalam kegelapan. Di pesawat pribadi yang diatur untuknya oleh Geoffrey, Jonathan memijat pelipisnya tanpa henti. Kantor Asura menggulingkan keluarga terhormat seharusnya hanya menjadi masalah panglima perang melawan orang kaya. Bagaimana bisa berubah menjadi kekacauan ini? Beralih ke petugas di sampingnya, Jonathan memerintahkan, tolong bantu saya untuk menghubungi pusat komando Angkatan Darat Misona. Kata sandinya adalah QI6H67. Dengan anggukan, pramugari wanita itu mulai mengetik dengan cepat di komputer di kursi di sampingnya. Goldstein, kata sandinya salah, ucap wanita itu dengan lembut sambil menoleh ke arah Jonathan. Itu salah. Jonathan menatap wanita itu, sedikit terkejut. Beri aku komputernya. Mengambil alih komputer, Jonathan mengetikkan kata sandi perintah yang sudah dikenalnya dengan cepat, tetapi palang merah besar muncul di layar. Dia mencoba kata sandi perintah tentara Misona, tentara Zaidam, tentara Utara, dan Legionia Legard, satu demi satu, tetapi palang merah yang sama muncul di layar komputer setiap saat. Melihat semua kata sandi gagal, Jonathan menarik napas dalam-dalam dan beralih ke mode operator halaman web kantor Asura. Dia memasukkan kata sandi perintah lagi, dan 3 digit besar, 502, muncul di layar. Melihat itu, Jonathan menghela nafas lega dan bersandar di kursinya. Sepertinya Hades telah menjalankan perintahku. Sebelumnya, dia pernah diancam oleh keluarga Osborn dan setuju untuk bekerja dengan mereka. Namun, pada saat yang sama, dia juga menginstruksikan Hades untuk mengambil alih elemen penting dari kantor Asura dan mencabut aksesnya ke backend. Sekarang, Jonathan kehilangan hak istimewa backend-nya. Jika tebakannya benar, markas kantor Asura sudah dipindahkan, termasuk arsip paling penting dan basis jaringan intelijen. Itu tidak kurang dari operasi besar yang melibatkan lebih dari 100.000 orang.
Kerja bagus. Menatap awan putih di luar jendela pesawat, Jonathan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman tipis. Karena kantor Asura mampu menghapus hak istimewa bekennya, hal itu menunjukkan bahwa mereka memang mulai menyerupai mesin yang beroperasi penuh. Mereka bukan lagi organisasi darurat yang tidak dapat mengatur diri mereka sendiri selama ketidakhadirannya dan meminta perintahnya sebelum melakukan setiap gerakan. Apakah saya terus menghubungi mereka, Tuan Goldstein? Tanya petugas wanita di sampingnya. Tidak dibutuhkan. Jonathan tertawa kecil. Ngomong-ngomong, tolong minta Geoffrey mengirimkan pesan ke kantor Asura untukku. Pesannya adalah ini, Dorian. Berapa lama lagi Anda akan berpura-pura tidak kompeten di ranjang rumah sakit? Cepat bangun dan suruh Tiger pergi dan cari Carl di tentara timur sekaligus. Baiklah, Tuan Goldstein, apakah Anda ingin saya memasukkan kata kutukan juga? Tanya petugas wanita dengan lembut. Ya, tolong teruskan pesannya secara verbatim. Tentu, Tuan Goldstein, jawab petugas wanita sambil tersenyum. Jika tidak ada yang lain, silakan istirahat. Kami akan tiba di Bandara Summerbang dalam waktu 2 jam. Bab 716. Di luar Bandara Summerbang, Jonathan memanggil taksi dan langsung menuju Senhal. 1,5 jam kemudian, dia tiba di Senhal dan turun dari taksi. Jonathan ragu-ragu saat dia membocorkan jalan yang sudah dikenalnya dan pepohonan tua, ingatan akan pikirannya. Kembali ketika dia hampir mati, Sane dan Lin menyelamatkannya. Tentu saja, alasan utama dia selamat adalah pil penyelamat hidup Vladimir, tetapi dia masih harus membalas kebaikan mereka. Terakhir kali saya datang ke sini, melebihi pemakaman Pak Cancer. Melihat itu, saya membantu Lin mengusir para penyewa itu sebelum dia bisa dimakamkan. Saya berjanji untuk memberinya pekerjaan di kota tetapi menghubungi Summerbang Abyss untuk melawan Sophus, Vladimir, dan yang lainnya. Setelah itu, saya mendapatkan pil penyelamat dan penyelamatan kembali ke Taihaven untuk menyelamatkan Bibi Sofia. Akibatnya, saya lupa sama sekali tentang mencarikan pekerjaan untuk Lin. Aku kembali sekarang, tapi aku harus menyampaikan berita kematian Sabino padanya. Mereka berjanji untuk menghabiskan sisa hidup mereka satu sama lain, jadi Lin telah menunggu Sabino kembali. Bagaimana cara menyampaikan kabar duka kepadanya? Jarak ke desa hanya 300 meter, tapi Jonathan masih berjalan perlahan 10 menit kemudian. Saya akan tiba di rumah Lin setelah berbelok di belokan ini, tetapi bagaimana saya harus menyampaikan berita itu kepadanya? Jonathan melihat liontin giok berlumuran darah di telapak tangannya dan menggertakkan giginya dalam diam. Sabino, jika saya tidak memberitahu Lin yang sebenarnya tentang kematianmu, dia tidak akan menyadarinya dan tidak akan patah hati. Tapi aku tahu dia akan terus mengharapkanmu untuk kembali. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menipunya dengan mengatakan Anda menikah dengan seorang anak, atau haruskah saya dengan jujur dan memberitahu dia bahwa Anda telah meninggal sehingga dia dapat menerima kematian Anda? Mencengkeram liontin giok, dia menarik napas dalam-dalam. Setelah menggunakan energi spiritualnya untuk menguapkan air matanya, Jonathan berjalan menuju kediaman rektor. Dari jauh, Jonathan memperhatikan ada karangan bunga dan rangkaian bunga di luar istana Cancer. Musik diputar saat sekelompok orang berpakaian hitam terlibat dalam diskusi panas di pintu masuk. Jonathan mengidentifikasi orang-orang ini saat mereka makan bersama dengannya di kediaman Cancer sebelumnya. Dia tidak bisa melupakan berapapun rakusnya mereka. Saat itu, dia menawarkan kartu bank kepada Lin, tetapi Lin menolak. Namun, kerabatnya merencanakan, memperebutannya dan meminta untuk disimpan untuk diamankan. Jika itu tidak terjadi, Jonathan tidak akan menawarkan untuk membantu Lin mendapatkan pekerjaan di kota. Musik pemakaman dan karangan bunga, Jonathan mengernyit melihat pemandangan di depannya. Cancer dimakamkan lebih dari sebulan yang lalu. Mengapa masih ada orang berpakaian hitam hari ini? Apakah ini tradisi unik di Senhal? Apa yang kalian semua lakukan? Anda biasanya datang ke sini hanya untuk mendapatkan obat gratis dari Paman Sane. Anda tidak pernah menunjukkan perhatian pada Paman Sane dan Lin, jadi beraninya Anda datang ke sini untuk menuntut bagian rumah. Perilakumu benar-benar tercela, pria muda jangkung di kerumunan berteriak dengan marah. Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika seorang wanita yang berdiri di sampingnya meletakkan tangan di pinggulnya dan mencibir, "Puff. Saya tidak percaya Anda memiliki keberanian untuk mengatakannya tentang kami.
Anda memanggil mereka, Paman Sane, dan Lin, sekarang, ya. Apa yang kamu lakukan saat itu? Itu benar, Anda tidak berguna yang membuka paksa kotak uang Paman Sane Anda. Beraninya kau mengklaim rumah itu milikmu. Sikap Anda sedih. Saya sepupu Lin, jadi saya mendapatkan bagian terbesar dari rumah ini. Persetan, kamu bahkan tidak memiliki nama belakang yang sama dengan Lin. Saat mereka bertiga bertarung, Jonathan mendatangi mereka. Apa yang sedang terjadi? Dia menuntut dengan dingin. Suara Jonathan menembus telinga semua orang seperti bor listrik yang keras, membuat mereka tiba-tiba terdiam. Mereka menutup telinga mereka dan berlindung untuk mencari tempat berlindung. Di sisi lain, sepupu Lin yang tinggi berbalik dan mengutuk dengan keras, "Sialan. Siapa yang berteriak begitu keras? Apakah kamu tidak King?" Petik 2. Kata-katanya terpotong saat melihat Jonathan. Dia melontarkan senyum manis dan berteriak, "Ah, ini Anda, Tuan Goldstein. Sebagai tamu yang dihormati, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang kedatangan Anda sehingga saya dapat menyambut Anda dengan baik?" Mendengar itu, yang lainnya memotong dengan sedih, "Ernest, siapa orang yang mengacau ini? Apakah Anda mempekerjakannya untuk membantu Anda?" Tentu saja tidak. Ernest Cancer melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Goldstein bisa menghabiskan 1 juta tanpa mengedipkan mata. Dia memiliki terlalu banyak uang untuk tertarik pada 3 rumah dan 2 hektar tanah. Dia di sini untuk mengunjungi Lin, jadi menyingkirlah. Mendengar kata-kata Ernest, orang-orang berpakaian hitam menoleh ke arah Jonathan dengan heran. "Aduh, aku ingat dia. Dia muncul selama pemakaman Paman Sane dan membantu Lin mengusir para rentenir itu. Saya mendengar bahwa dia menawarkan kartu bank kepada Lin." "Ya, itu dia," Ernest menyatakan. Dia menembak Jonathan dengan senyum tersanjung dan berkata, "Goldstein, karena kau ada di sini, sudah sepantasnya kau memberi penghormatan terakhir pada Lin. Jangan khawatir, karena saat ini kami sedang membicarakan bagaimana membuat pemakamannya menjadi acara akbar yang pantas untuknya." Ernest terpotong saat Jonathan menahan tenggorokannya dan mengangkatnya ke udara. "Siapa? Katakan lagi. Kepada siapa saya akan memberikan penghormatan terakhir?" Ernest tingginya lebih dari 190 cm, tapi dia bukan tandingan kekuatan Jonathan. Dengan mudah, Jonathan mengangkatnya dari tanah, membuat penonton lainnya terkejut dan pucat karena ketakutan melihat kekuatannya. "Lin, bukankah kamu di sini untuk mengantarnya pergi?" Ernest dak singkat, wajahnya memerah padam saat Jonathan mencekik lehernya. Jonathan melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semua mata berhadapan dengannya dalam kesulitan. Tatapannya terletak di karangan bunga tidak jauh dari sana, dan dia melihat nama Lin di atasnya. Mengesampingkan Ernest, Jonathan melompat ke halaman. Di tengah halaman berdiri peti mati merah. Di belakangnya ada aula berkabung, memajang foto hitam putih Lin. Dalam sekejap, Jonathan merasakan panas yang membakar di dadanya yang bisa meledakkannya kapan saja. Potret Lin tampak tenang, senyum lembutnya tampak menyenangkan keengganan untuk pergi dari dunia. Perasaan spiritual Jonathan mengalir ke peti mati seperti gelombang pasang. Dalam pikirannya, dia melihat mayat wanita yang tergeletak di hadapannya. Lin, meskipun secara spiritual Jonathan menunjukkan tubuhnya dengan jelas, dia menolak untuk mengakui kebenaran. Dia mengangkat satu kaki dan menendang tutup peti mati. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Seseorang berteriak di luar. Jonathan menempelkan telapak tangannya di dada tubuh itu dan mengalirkan energi spiritualnya ke dalam tubuh tanpa henti. Udara, mengikuti teriakannya, air dari sumur di halaman menyembur ke udara dan berubah menjadi kabut. "Secret Dragon, ambil airmu. Biarlah semuanya dicat dan diperbarui." Rune merah yang tak terhitung banyaknya mulai muncul di tubuh Jonathan secara halus. Saat dia menarik kabut, energi spiritualnya bercampur dengannya dan mengalir ke tubuh Lin melalui garis meridiannya. Semua orang ternganga tak percaya melihat pemandangan itu. Mayat yang tergeletak di peti mati menyerap energi spiritual yang disalurkan oleh Jonathan dan perlahan menggembung seperti spons. Jonathan gemetar saat dia menatap wajah yang dikenalnya. Itu Lin. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ernest lagi. "Jujurlah aku, siapa yang melakukan ini padanya?" Bab 717. Tubuh Lin membengkak, tapi dia bukan balon dan tidak bisa menahan penderitaan. Di samping peti mati, Jonathan mencengkeram leher Ernest dengan sikap mengancam.
Jika Ernest berani bicara omong kosong, Jonathan akan segera mengambil nyawanya dan mencari target lain. Ya ampun, dia akan membunuhnya. Yang lain berteriak ketakutan dan lari dari rumah. Namun demikian, Jonathan tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Berhenti, dia memperluas medan kekuatannya, menyebabkan mereka yang berada dalam radius 50 meter tiba-tiba berhenti di jalurnya. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Siapa yang membunuh Lin? Jonathan berhasil dengan gigi terkatup saat lengannya gemetar hebat. Jika dia tidak melakukan yang terbaik untuk menahan kekuatannya, Ernest pasti sudah mati sekarang. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak. Tuan Goldstein, saya tidak tahu siapa yang membunuhnya. Beberapa waktu yang lalu, rentenir yang Anda gunakan kembali. Kami mencoba membantu Lin, tetapi orang-orang itu brutal. Kami gagal menghentikan mereka. Cepat ke pengejaran. Jonathan meningkatkan kekuatannya di tenggorokan Ernest. Tanpa peringatan, bau busuk menyebar ke udara. Ternyata Ernest mengompol karena takut. Goldstein, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu apa-apa. Ernest bersikukuh saat dia berjuang dalam kesedihan. Para rentenir itu meminta untuk bertemu denganmu, lalu mereka membawa Lin bersama mereka. Hal berikutnya yang kami dengar adalah telepon dari kota sehari sebelum kemarin meminta kami untuk mengidentifikasi dan mengklaim jenazahnya. Mereka menuntut untuk bertemu denganku. Jonathan menyipitkan matanya. Beri aku nomor yang memberitahumu tentang kematiannya tempo hari. Sakuku. Ernest tersedak saat dia berjuang dengan sia-sia. Dia akan mati lemas di bawah cengkeraman Jonathan. Sebuah pikiran muncul di benak Jonathan, dan ponsel Ernest keluar dari sakunya dan diletakkan di telapak tangan Jonathan. Kata sandinya adalah 6, 7, 8, 9. Ernest mengungkapkan tepat pada waktunya. Jonathan membuka kunci telepon dan menggulir ke nomor yang tidak dikenal. Halo, ini daftar 101 orang hilang dari unit kejahatan berat. Unit kejahatan serius. Jonathan bertanya dengan dingin. Orang di ujung sana terkejut dengan pertanyaan Jonathan. Siapa? Sebelum dia bisa selesai, panggilan itu berakhir. Pria itu menatap telepon di tangannya, merasa bingung. Di belakangnya, seorang wanita berambut pendek mengenakan denim berjalan melewatinya. Arwin, kenapa kamu linglung? Apakah seseorang menelepon untuk mengidentifikasi mayat? Oh, Kapten Hart. Arwin meletakkan telepon dan bangkit menghadap wanita di belakangnya. Itu bukan keluarga korban. Seorang pria menelepon untuk menanyakan apakah ini unit kejahatan berat dan kemudian menutup telepon. Mungkin dia salah nelpon, jelas Arwin menambahkan. Wanita berambut pendek itu menutupi pundaknya dengan semangat. Tetap bertahan. Kami memiliki lebih dari 40 mayat yang tidak diklaim. Jika tidak ada yang datang untuk mengklaimnya, kami harus mengkremasi dan menyembunyikannya di pemakaman umum. Mengerti. Arwin menggelengkan kepalanya. Apakah ada perkembangan baru tentang pembunuhnya, Kapten Hart? Tidak. Leslie menghela napas. Dia terakhir terlihat di Gunung Summerbang. Bagaimana dia menghilang begitu saja setelah itu? Leslie berhenti tiba-tiba. Jika pria itu ada di sini, dia pasti bisa menemukan petunjuk. Kembali ke Senhal, Jonathan tidak pernah menduga bahwa panggilan teleponnya mengingatkan seseorang tentang dirinya. Ernest sudah terlempar ke samping, dan orang-orang lain yang mengenakan pakaian hitam yang mengincar harta milik Lin kini tergeletak di lantai. Suara Jonathan dingin dan sedingin es seperti berasal dari kedalaman neraka. Ketika Tuan Cancer meninggal, tidak ada dari kalian yang mengangkat jari untuk membantu Lin. Sekarang setelah dia pergi, Anda tidak menunjukkan kesedihan yang tulus atas kepergiannya. Yang Anda pedulikan hanyalah mendapatkan harta milik. Yah, aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian memilikinya. Energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba berkontraksi. Itu awalnya menargetkan mereka yang berada dalam radius 50 meter, tapi sekarang, itu menekan kerabat Lin. Suara retak bergema di udara saat Ernest dan menjerit kesakitan. Masing-masing dari kalian akan kehilangan satu tangan sebagai pengingat untuk tidak mengambil apapun yang bukan milik kalian. Enyahlah. Begitu Jonathan mengatakan itu, energi spiritual yang menjepit orang-orang ini menghilang begitu saja. Ketika belenggu tak terlihat yang membuat mereka tidak bergerak menghilang, mereka menangis dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Jonathan menghadapi mayat di peti mati dan melambaikan tangannya. Ajaibnya, tutup peti mati itu mulai terangkat. Menggunakan energi spiritualnya,
Jonathan meletakkan liontin giok berlumuran darah ke dada Lin sebelum menutup tutupnya. Lin, aku akan mengantarmu untuk terakhir kalinya. Jonathan mengambil potret hitam putih Lin. Sehelai kain hitam tergeletak di tanah otomatis matras dan melilit pinggang Jonathan. Beri jalan untuk yang mati. Jonathan berteriak. Suaranya bergema di seluruh pegunungan yang mengelilingi Senhal. Seolah-olah langit dan tanah juga berpikir selamat tinggal di Lin. Peti mati berisi Lin dengan lembut diangkat ke udara ketika angin sepoi-sepoi bertiup melalui halaman. Saat bunga-bunga berserakan, Jonathan berjalan ke depan sendirian. Di belakang peti mati, tongkat yang menyala-nyala menembus dinding rumah Lin, memancarkan gelombang panas yang dahsyat ke seluruh ruangan. Api menderu meningkat ganas ketika dibantu oleh angin. Tak lama kemudian, rumah itu ditelan api. Mereka akan berhenti memperebutkan rumah ketika itu hilang. Lin, selamat tinggal. Bersamaan dengan itu, Jonathan berjalan keluar desa dan menuju ke pegunungan dengan peti mati di belakangnya. Kejadian aneh ini menyebabkan penurunan jumlah orang di Senhal. Penduduk desa bukanlah pembudidaya, jadi mereka tidak tahu bahwa energi spiritual dapat mengangkat banyak hal. Mereka mengira itu adalah keberadaan tak terlihat yang membantu mengangkat peti mati untuk membawa Lin ke kuburan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengambil rumah Lin. Nyatanya, beberapa tahun kemudian, penduduk desa menggalang dana untuk membangun sebuah kuil di atas nama Lin, yang mereka beri nama Lady Lin Temple. Bahkan Jonathan geli saat mengetahui tindakan mereka. Di tengah gunung, Jonathan memegang tangan untuk menekan telapak tangannya ke tanah. Semburan energi spiritual yang kuat disalurkan ke tanah, dan inci demi inci, tanah terbang ke samping untuk mengungkapkan sebuah makam. Lin, istirahatlah dengan tenang. Aku pasti akan membalas dendammu dan Sabino. Aku berjanji untuk menjadi saksi di pernikahanmu, tapi itu tidak terjadi ketika kamu berdua masih hidup. Untuk menahan persatuanmu, aku akan meninggalkan liontin giok, yang telah diwariskan dalam keluarga Sabino selama beberapa generasi, kepada Anda. Saya sekarang akan berdiri sebagai saksi persekutuan Anda dalam kematian. Semoga kalian dipersatukan kembali di akhirat dan saling mencintai selama-lamanya. Menarik pedang surga, Jonathan melangkah ke batu terdekat dan mengukir batu persegi untuk menuliskan nama mereka di atasnya. Selamat tinggal, Lin dan Sabino. Setelah menempelkan tablet batu ke tanah di depan peti mati, dia berputar dan pergi. Tanah yang baru saja dibalik perlahan meresap bersama di belakangnya. Sebatang pohon kecil bergoyang tertiup angin seolah berpikir selamat tinggal tanpa suara. Bab 718. Tidak peduli seberapa mulianya hidup seseorang, kita semua menjadi debu pada akhirnya. Meskipun Jonathan merasa sedih, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan angin kencang di telinganya, Jonathan melompat ke jalan utama di kaki gunung. Sebuah mobil yang sedang menuju ke jalan itu berhenti beberapa sentimeter dari Jonathan, meninggalkan bekas yang panjangnya setidaknya 10 meter di jalan. Beberapa detik kemudian, seorang pria berkacamata yang terlihat cukup sopan menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan berteriak marah padanya, "Hei! Apa yang Anda lakukan melompat ke tengah jalan? Apakah Anda mencoba membuat diri Anda terbunuh atau sesuatu?" Namun, ketika dia bersiap untuk pergi, dia menyadari bahwa pedal gas macet kencang. Pria berkacamata itu mulai panik saat melihat Jonathan berjalan menuju mobilnya. Dia menginjak pedal gas dengan mengganti tenaga, tapi pedal itu menolak untuk bergerak. Ketak, tiba-tiba, pintu mobil terbuka secara otomatis tanpa peringatan. "Masuk ke kursi belakang. Aku perlu meminjam mobilmu untuk kembali ke Summerbang," kata Jonathan. Yang mengejutkan pria berkacamata itu, sabuk pengamannya terlepas dengan sendirinya mengikuti kata-kata Jonathan, dan dia secara mekanis berjalan ke kursi belakang seolah-olah tubuhnya dikendalikan oleh tangan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Hantu! Pria berkacamata itu berteriak sebelum pingsan ketakutan. Jonathan kemudian menginjak pedal gas dan langsung melaju ke Summerbang. Sementara itu, unit kejahatan berat mengadakan rapat di kantor polisi Summerbang. Seorang pria parubaya yang kegemukan sedang membaca banyak halaman laporan demi halaman dengan kerutan di wajahnya sambil duduk di kursi utama. Anggota unit kejahatan berat lainnya, di sisi lain, terlihat sangat mengantuk saat mereka menunggu. Kasus 101 orang hilang merupakan kasus yang sangat besar. Sekitar 150 orang muda hilang, semuanya cukup terkenal di dunia kriminal Summerbang. Awalnya, semua orang mengira itu karena konflik antar geng saingan. Namun,
Karena jumlah orang hilang terus meningkat pesat, otoritas Summerbang tidak punya pilihan selain terlibat. Setelah membentuk gugus tugas, mereka melakukan penyelidikan dengan asumsi bahwa itu adalah perbuatan sindikat organ perdagangan. Namun, mereka tidak dapat menemukan informasi apapun untuk mendukung teori itu. Baru setelah Leslie dipindahkan ke unit kejahatan berat, dia menemukan Mirage Plaza dan memastikan bahwa Ryan dalang di balik itu semua. Dengan Blackie Carson ditangkap, semua orang akhirnya mengetahui kebenaran yang mengejutkan di balik penghilangan tersebut. Ternyata, energi hidup mereka semua terkuras oleh seorang kultivator. Secara alami, polisi tidak mungkin mengungkapkan penemuan yang terdengar gila itu kepada publik. Leslie dan beberapa orang terpilih adalah satu-satunya yang mengetahui kebenaran tentang para korban. Semua orang diberitahu bahwa seorang pembunuh psikopat yang suka menjemur korbannya telah muncul di Summerbang. Meskipun mereka telah memastikan bahwa Ryan adalah dalang di balik pembunuhan tersebut dan merilis informasi tersebut kepada orang-orang, Ryan secara ajaib menghilang dalam jangkauan Gunung Summerbang saat mereka mengejarnya. Polisi mengerahkan drone dan mengirim sejumlah besar petugas polisi untuk mengejar Ryan, tetapi mereka tidak dapat menemukan, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Sepertinya itu belum cukup buruk, setelah mengepung rumah Carmelo, polisi terkejut mengetahui bahwa dia telah meninggal di rumahnya sendiri. Namun, bagian yang paling mengejutkan adalah temuan mereka setelah melakukan otopsi pada jenazahnya. Penampilannya, jenazahnya sudah sangat rusak, yang menandakan bahwa dia telah meninggal selama lebih dari 1 bulan. Namun, menurut yang lain, Carmelo telah berinteraksi dengan mereka seperti biasa sehari yang lalu. Masih ada 48 mayat yang belum teridentifikasi. Saya membutuhkan Anda dan Arwin untuk menghubungi orang-orang kami di distrik lain untuk mengarahkan semua kasus orang hilang ke unit kejahatan berat. Ini akan merepotkan, tapi aku ingin kalian berdua melakukan tes DNA pada semua barang pribadi korban. Kita harus menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Arwin dan yang lainnya berdiri dan menjawab serempak, "Mengerti, Tuan Hoffman." Pria parubaya itu memberi isyarat agar mereka duduk. Sekarang, tidak perlu berdiri. Anda semua kelelahan karena hanya dengan mengerjakan soal ini. Anda bisa berbicara dengan saya sambil duduk. Omong-omong, Holden, bagaimana keadaan di Gunung Summerbang? Apakah orang-orang kita berhasil menemukan sesuatu? Holden Wainwright, pria parubaya yang bugar, menggelengkan kepalanya pasrah. Orang-orang kami tidur kurang dari 5 jam setiap hari, Tuan Hoffman. Kami bahkan menggunakan pencitraan thermal drone, tetapi kami masih tidak dapat menemukannya sama sekali. Mungkin saja mereka memasuki Summerbang Abyss, yang diselimuti kabut tebal. Semua orang di unit kejahatan berat menjadi tegang saat mendengarnya. Beberapa detik kemudian, mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Kamu pasti bercanda, kudengar tempat terkutuk. Mereka yang masuk tidak pernah kembali. Saya tahu, bahkan drone kehilangan sinyal saat memasuki area itu. Mereka bilang tim peneliti yang masuk ke sana tidak pernah terlihat lagi. Itu sebabnya orang-orang mencapnya sebagai area terlarang. Cukup, teriak Jasper dengan dingin setelah mendengar diskusi mereka. Dia kemudian memelototi mereka sambil melanjutkan dengan suara tegas, "Terkutuk. Terlarang. Anda semua adalah petugas polisi, jadi Anda hanya bisa percaya pada bukti ilmiah. Berhenti mendengarkan rumor tak berdasar ini." Karena Jasper biasanya orang yang tenang, seluruh ruangan menjadi sepi setelah mereka menyaksikan ledakannya yang tiba-tiba. Sekitar 30 detik kemudian, Jasper menghela napas dan berkata, "Perlu diingat bahwa kalian semua telah mengadakan perjanjian kerahasiaan untuk kasus ini, jadi jangan mengungkapkan informasi apapun kepada mereka yang tidak terlibat dalam perselingkuhan. Baiklah, kalian semua dijebak. Kembali ke stasiun Anda dan lakukan pekerjaan Anda dengan benar. Leslie, Holden, tetap di sini. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengan kalian berdua." Semua orang kemudian dengan bijaksana meninggalkan ruang konferensi, hanya menyisakan mereka bertiga di dalam. Jasper menunggu sampai pintu tertutup sepenuhnya sebelum mengungkapkan kelelahan di wajahnya. "Apakah para pembudidaya dari Triplex Manifesta menyetujui permintaan bantuan kami?" Dia bertanya, menopang tangannya di atas meja. "Tidak, saya telah meminta orang-orang saya menghubungi mereka beberapa kali, tetapi mereka semua bersikeras menunggu tuan mereka kembali. Sampai saat itu, mereka akan terus berlatih sambil bersenang-senang dari dunia," jawab Holden dengan desahan tak berdaya. Leslie mengerutkan kening ketika mendengarnya.
Bukan itu yang mereka katakan saat itu. Apakah ini tentang uang? Jika apropriasi tidak cukup, saya bisa mencoba meminta bantuan ayah saya. Jasper menggelengkan kepalanya. Jangan ganggu Gubernur Hart. Dia sudah memutuskan hubungan denganku karena tidak menyuruhmu meninggalkan unit kejahatan berat. Dia mungkin akan membisikiku jika aku meminta uang darinya. Omong-omong, Leslie, pria yang membantumu menangkap Blackie Carson juga seorang kultivator, kan? Apa dia tidak pernah menghubungimu sekalipun akhir-akhir ini? Tidak, dia belum melakukannya. Leslie menurunkan lemahnya ke kursinya seperti balon kempis saat wajah Jonathan muncul di kepalanya. Meskipun dia tidak pernah terlalu peduli dengan penampilan, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap citranya sendiri. Selama bertahun-tahun, ratusan pria telah mencoba mendekatinya, termasuk Holden. Dia telah mencoba merayunya sejak dia bertemu dengannya 3 tahun lalu. Namun, Jonathan, bahkan tidak pernah mencoba mengajaknya. Leslie tidak bisa bertanya-tanya apakah pesona fisiknya tidak berpengaruh pada pembudidaya seperti dia. Hal yang biasa bagi wanita untuk mengalahkan ketika mereka tidak menerima perhatian yang mereka harapkan meskipun mereka tidak tertarik pada orang tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, orang yang mereka temui sedang melaju kencang di kota, menuju kantor polisi. Jonathan bertekad untuk membalaskan dendam Lin apapun yang terjadi. Bab 719. Di malam hari, sebuah Volkswagen merah melesat melewati jalan yang sibuk, melewati banyak kendaraan di tengah klakson yang bising sebelum berhenti di luar kantor polisi. Karena sudah waktunya para petugas polisi pulang kerja, sebagian besar orang yang berada di luar gedung adalah petugas polisi yang baru saja mengganti seragam mereka. Jika berhenti di depan kantor polisi dengan Volkswagen merah tidak cukup menonjol untuk menarik perhatian, maka sirene polisi di jarak pasti berhasil. Semua petugas polisi dengan cepat menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengepung Volkswagen merah itu. Mereka penasaran siapa yang cukup gila untuk muncul di kantor polisi saat dikejar polisi. Jonathan kemudian melempar kartu bank ke pria berkacamata yang duduk di kursi belakang. Jangan ragu untuk mengatakan yang sebenarnya jika ada yang bertanya tentang saya. PIN untuk kartu ini adalah 6 angka 0. Isinya 500.000, jadi cukup buat beli mobil baru, ujarnya sebelum turun dari mobil dan berjalan menuju kantor polisi. Aparat kepolisian langsung berjaga-jaga saat melihat Jonathan turun dari mobil. Seorang petugas polisi yang sedikit lebih tua menghalangi dan berteriak, "Hei! Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda tahu tempat apa ini? Berani sekali kau mengemudi secara sembarangan tepat di depan gedung ini. Sekarang, tunjukkan ide Anda." Jonathan menatap petugas polisi itu dan menjawab dengan tenang, "Saya di sini untuk menemui Leslie. Ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. Suruh dia keluar dan temui aku." Semua orang membeku setelah mendengarnya, hanya untuk menghela napas lega beberapa detik kemudian. "Oh, dia di sini untuk melihat Leslie. Ayo, hancurkan semuanya. Dia pasti telah mencuri hati anak kaya lainnya atau semacamnya. Dia pasti sangat menikmati jika dia bertindak sejauh ini untuknya." Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, tapi Jonathan mengabaikan mereka dan terus berjalan menuju kantor polisi. Petugas polisi sebelumnya dengan cepat menghalangi bala bantuan dan berkata, "Hei, nak. Ini bukan cara untuk merayu seorang wanita. Anda harus rasional tentang pendekatan Anda. Pertama-tama, saya di sini bukan untuk merayu dia. Kedua, saya mengatakan ini dengan sopan karena saya menghormati posisi Anda sebagai petugas polisi. Namun, jika Anda bersikeras menghentikan saya, maka saya akan menggunakan kekerasan untuk melawan Anda," jawab Jonathan sambil mengisi energi spiritualnya. Gelombang lembut energi spiritual mengalir keluar dari tubuhnya dan mendorong petugas polisi lainnya mundur beberapa langkah. Namun, tindakan itu mengejutkan petugas polisi yang lebih tua, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Tidak ada yang melihat Jonathan menggerakkan lengannya, tetapi sebelum mereka menyadarinya, petugas polisi itu jatuh ke lantai. "Apa? Tuan Lamberson baru saja memberimu beberapa saran. Bagaimana Anda bisa memukulnya seperti itu? Mengebut di depan kantor polisi dan menyerang seorang petugas polisi. Kamu punya nyali, bajingan. Dapatkan dia." Mayoritas petugas polisi masih muda dan berdarah panas, jadi mereka mudah gusar setelah menyaksikannya. Hanya dalam beberapa detik, semua perwira elit menyingsingkan lengan baju mereka dan menyerang Jonathan, siap memberinya pelajaran.
Jonathan mengerutkan kening ketika dia melihat apa yang mereka lakukan. Pria-pria muda ini mungkin sedikit impulsif dan pemarah, tetapi mereka bukan orang jahat. Memerangi mereka pasti akan mengakibatkan korban yang tidak perlu. Dengan mengingat hal itu, dia tidak punya pilihan selain menyaring tekniknya dan dengan cepat melewati kerumunan. Hanya dalam sekejap mata, Jonathan bisa berada di belakang mereka dan masuk ke kantor polisi. Seruan bingung petugas polisi terdengar di belakangnya. "Hai, Pang itu pergi ke sana. Dia benar-benar bergerak cepat. Saya bahkan tidak melihat bagaimana dia sampai di sana begitu cepat. Dapatkan dia. Bagaimana dia bisa melewati kita semua? Apa aku berhalusinasi atau semacamnya? Siapa yang peduli bagaimana dia melakukannya? Yang harus kita lakukan hanyalah menangkapnya." Puluhan polisi kemudian kembali menerjang Jonathan. Bahkan polisi lalu lintas yang baru saja tiba di lokasi setelah mengejarnya, dibuat bingung oleh pemandangan di depan mereka. Sejak kapan warga Summerbang mengembangkan kerja tim yang begitu hebat? Saya belum pernah melihat banyak warga bekerja sama untuk menangkap penjahat. Tepat ketika petugas polisi hendak marah masuk ke lobi, seorang pria berjas melangkah maju dan berteriak dengan tegas, "Apa yang kalian semua lakukan? Anda mungkin sedang tidak bertugas, tetapi tidak memberi Anda hak untuk mengabaikan protokol. Pergi sekarang, atau tetap di sini dan menghabiskan sisa malam bekerja lembur." Sebagai tanggapan, petugas polisi berhenti tepat di luar lobi, tetapi mereka masih tampak gusar. Salah satu petugas polisi yang dekat dengan Holden melangkah maju dan berbisik, "Kapten Wainwright, orang ini datang untuk membalas dendam pada Kapten Hart." Mencari balas dendam, Holden menyerahkan mantelnya kepada petugas polisi dan berbalik untuk mendekati Jonathan. "Hei kau, apakah Anda di sini untuk melihat Leslie?" "Ya, benar. Apa kau kebetulan mengenalnya?" tanya Jonathan dengan kening berkerut. Meskipun itu adalah pertemuan pertamanya dengan Holden, Jonathan dapat dengan jelas merasakan permusuhan yang pertama terhadapnya. "Apa urusanmu dengan Leslie?" "Nama saya Holden Wainwright. Anda dapat memberitahu saya jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan." Petik 2. "Kau tidak bisa membantuku dalam hal ini," kata Jonathan sambil maju, mencoba berjalan melewati Holden. Holden meluruskan tangan untuk mencoba dan memegang bahunya, tetapi Jonathan lebih cepat dan memutar tubuhnya ke samping, menghindari tindakan Holden. Gagal menangkap Jonathan, dia kehilangan keseimbangan dan kekuatan ke depan. Untungnya, Jonathan mematahkan kejatuhan Holden dengan mengarahkan tangan untuk menarik bagian belakang kerah kemejanya. "Aku tidak akan menahan diri jika kamu menyerangku lagi," kata Jonathan dengan tenang sebelum melepaskannya. Namun, Holden menyerangnya lagi saat dia berbalik. Kali ini, Holden benar-benar mengincar arteri vital di sisi leher Jonathan. "Apa yang aku katakan padamu?" Jonathan berteriak dengan dingin, menyebabkan Holden berhenti di jalurnya seperti boneka tali. Berjalan menuju Holden, Jonathan menggerakkan jarinya dan berkata, "Jika kamu bersikeras melakukan ini dengan cara yang sulit, biarlah." Bahkan sebelum Holden menyadari apa yang sedang terjadi, tinjunya telah terbuka, dan kelima jarinya menjentikkan ke belakang secara bersamaan. Mengikuti jeritan penderitaan Holden, sebuah suara yang familiar terdengar dari arah elevator. "Hentikan, Jonathan." Itu suara Leslie. Jonathan berbalik dan melihat Leslie berdiri di sana dengan seorang pria parubaya yang agak montok tepat di sebelahnya. Itu tidak lain adalah Jasper. Saat berlari ke arah mereka berdua dan melihat lengan kanan Holden benar-benar terpelintir, Leslie menoleh ke arah Jonathan dan berseru dengan cemas, "Lepaskan dia, Jonathan. Dia kapten kepolisian kita. Kau akan merusak lengannya jika terus seperti ini. Saya tidak keberatan membiarkannya pergi, tetapi Anda harus memberitahu saya bagaimana Lin meninggal," jawab Jonathan sambil melambaikan tangannya dan menonaktifkan energi spiritual yang mengikat lengan Holden. Holden kemudian jatuh ke lantai dan terengah-engah dengan gigi terkatup. Jasper memiliki ekspresi bermusuhan di wajahnya saat dia berjalan ke arah Jonathan dan berkata, "Anak muda, ubah apapun dirimu, jangan terlalu sombong. Bertindak terlalu ceroboh hanya akan membuatmu kesulitan." Setelah mendengar kata-kata Jasper, Leslie dengan cemas menjelaskan, "Jonathan, ini kepala polisi kita. Saya tidak peduli siapa dia. Aku hanya datang ke sini untuk melihatmu. Jika ada yang menyerangku lagi, aku tidak akan ragu untuk membunuh kalian semua." Jonathan memotongnya sambil menatap Jasper dengan tenang dan tanpa ekspresi. Jasper kaget-kaget saat mendengarnya. Dia tahu bahwa Jonathan jelas seorang kultivator,
Tetapi dia tidak terbiasa berkomunikasi dengan kultivator, juga tidak tahu bagaimana membawa dirinya di sekitar seorang kultivator. Lagi pula, para pembudidaya tidak peduli tentang hal-hal seperti status sosial dan pangkat. Satu-satunya cara agar para pembudidaya tunduk adalah dengan mengalahkan mereka dan mengalahkan mereka dalam pertempuran. Seseorang bisa menjadi orang miskin dan paling berpengaruh di dunia, dan itu tetap tidak berarti apa-apa bagi para pembudidaya. Jonathan menatap mata Leslie saat dia bertanya, Lin dibunuh oleh seorang petani, dan tubuhnya dikumpulkan kemarin lusa. Apa kau masih mengingatnya? Leslie mengerutkan kening. Lin, seperti, Lin Chancer dari Senhal. Benar. Dia adikku. Saya ingin tahu siapa yang membunuhnya, jawab Jonathan. Bab 720. Ada hampir 200 korban yang terlibat dalam kasus 101 orang hilang, dan Leslie telah mengingat semua nama mereka. Karena itu, dia tahu masalah akan datang ketika dia mendengar Jonathan mengatakan bahwa Lin adalah saudara perempuannya. Semua orang yang hadir di tempat kejadian menganggap Jonathan hanya berbicara besar ketika dia mengancam akan membunuh semua orang tadi. Namun, Leslie telah menyaksikan kekuatan Jonathan secara langsung, jadi dia tahu bahwa dia bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang diucapkannya. Jonathan dapat dengan mudah membantai semua orang di kantor polisi jika dia mau. Aku akan membawamu ke ruang bukti, kata Leslie dan berjalan menuju lift tanpa ragu sedikitpun. Jasper dengan cepat mengambil langkah maju untuk menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak bisa begitu saja membiarkan siapapun masuk ke ruang bukti. Bam! Jasper dikirim terbang dengan kekuatan tak terlihat dan menabrak dinding di samping. Jonathan kemudian dengan santai berjalan melewatinya sementara semua orang menyaksikan dengan ketakutan. Tidak ada yang melihat apa yang dilakukan Jonathan atau bagaimana dia melakukannya, tetapi mereka tahu dialah yang melukai Holden dan Jasper. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat seorang pembudidaya yang sebenarnya beraksi. Maaf, Tuan Hoffman, saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda sesudahnya. Leslie buru-buru meminta maaf sebelum memasuki lift. Menjadi kepala unit kejahatan berat, Leslie dapat dengan mudah membawa Jonathan ke ruang bukti. Dia kemudian mengambil file yang terkait dengan kasus 101 orang hilang, termasuk yang terkait dengan keberadaan Lin. Kami menemukan tubuh Miss Chancer di Mansion Carmelo. Dia orang kaya di kota ini. Ada sekitar 160 korban lagi seperti dia. Sampai sekarang, lebih dari 40 jenazah belum diklaim, jelas Leslie sambil meletakkan foto-foto itu di atas meja di depannya. Oh, ngomong-ngomong, lihat ini. Beginilah keadaan tubuh Carmelo saat kami temukan. Ini benar-benar aneh, mayatnya hanya dikendalikan oleh seorang pembudidaya seperti boneka, kata Jonathan dengan tenang. Dia kemudian menatap Leslie dengan tatapan sambil melanjutkan, aku datang ke sini untuk mencari orang yang membunuh Lin, bukan untuk membantumu menyelesaikan kasus ini. Untuk beberapa alasan, tatapannya yang menyeringai mengingatkan Leslie pada momen mengerikan dan brutal ketika Blackie Carson ditangkap. Oh, dimengerti. Setelah melakukan penyelidikan, kami telah memastikan bahwa Ryan Leiter dalam balik semua ini. Ryan Leiter, tanya Jonathan, menautkan alisnya. Saya pernah mendengar nama itu saat membantu Leslie menangkap Blackie Carson. Saya tidak percaya mereka belum menangkapnya. Iya itu benar, ini dia, kata Leslie. Dia kemudian membolak-balik folder dan meletakkan foto di atas meja. Jonathan membeku ketika dia melihat orang di foto itu. Hal berikutnya yang diketahui Leslie, foto itu melayang ke udara dan melayang di antara mereka. Apa yang kamu sebut namanya? Dia bertanya dengan nada serius. Aku, Leslie merasa pikirannya kosong karena tekanan tiba-tiba yang tak bisa dijelaskan di sekelilingnya. Dia selalu berhati-hati di sekitar Jonathan, dengan cermat memperhatikan reaksinya. Saya tidak mengerti, Jonathan tidak bereaksi sama sekali ketika dia mendengar nama Ryan sebelumnya, jadi mengapa dia merasa begitu kuat sekarang? Lin pasti memiliki tempat yang sangat spesial di hatinya ya. Namanya Ryan Leiter, F***, bagaimana mungkin dia? Pembuluh darah di dahi Jonathan menonjol di bawah kulitnya. Sementara Jonathan tidak memiliki ingatan yang sempurna, dia mampu mengingat nama dan wajah orang-orang yang menyerangnya tidak peduli berapa tahun telah berlalu. Itulah mengapa dia berhasil mengenali orang di foto itu hampir secara instan. Pria itu tidak lain adalah Quinton dari keluarga Gomez di Lumonburg, yang telah dia bunuh dengan cara melukainya. Jonathan mulai mengingat kembali kejadian di Lumonburg setelah melihat foto itu.
Zain putus asa setelah melihatku membunuh Philip, jadi dia bunuh diri dengan meledakkan bahan peledak. Adapun Quinton, bagaimanapun, saya tidak repot-repot memeriksa kematiannya setelah melukai dia dengan parah. Pada saat saya kembali ke kediaman Gomez, mereka sudah mengadakan tentara untuk ketiganya. Jadi, Quinton Gomez adalah Ryan Leiter, iya. Ryan Leiter, siapa sangka dia akan mengganti namanya, Jonathan bertarung pelan dengan tinju terkepal erat. Aku tidak percaya, Ryan sebenarnya adalah Quinton, yang telah dikorbankan oleh Philip dan Zain untuk melindungi hidup mereka. Sebagai orang yang telah melalui situasi yang mengancam jiwa yang tak terhitung jumlahnya, saya sangat menyadari bahaya meninggalkan jalan keluar. Apa yang saya tidak mengerti adalah mengapa Quinton pergi ke Senhal, menculik Lin, dan kemudian membunuhnya di Summerbang. Bukankah seharusnya dia mengejarku di Edenik Heih saja? Mungkinkah ini benar-benar hanya kebetulan? Mengingat hal itu, Jonathan menoleh ke arah Leslie dan berkata, saya ingin semua informasi yang Anda miliki tentang Ryan, termasuk di mana dia terakhir terlihat. Kami terakhir melihatnya di Gunung Summerbang. Karena banyaknya korban yang terlibat dalam kasus orang hilang ini, kami mengerahkan semua peralatan berteknologi tinggi kami dan melacak Ryan hingga ke Gunung Summerbang, tempat dia menghilang, jawab Leslie tanpa ragu. Jonathan membeku ketika mendengarnya. Senhal, Summerbang Mountain, kenapa aku merasa seperti Ryan dan aku berputar-putar? Dia melewati lokasi yang sama persis seperti yang saya lakukan ketika saya pertama kali tiba di Summerbang. Kapan dia menghilang di Gunung Summerbang? Pada hari Anda menuruni Gunung Summerbang. Apakah Anda lupa, Ten Goldstein, orang-orangku mengepungmu saat kamu tiba di kaki gunung. Kami sebenarnya ada di sana untuk menangkap Ryan saat itu, jelas Leslie. Jonathan seolah-olah seluruh kekuatannya terkuras dari tubuhnya dalam sekejap. Saya membajak mobil polisi dan berlindung ke bandara hari itu. Kalau saat itu Ryan menghilang di Gunung Summerbang, berarti kita berpapasan. Aku pasti bisa menangkapnya jika aku meninggalkan Summerbang Abyss lebih cepat. Untuk berpikir bahwa saya melewatinya tepat setelah dia membunuh Lin. Jonathan mengepalkan tinjunya dengan erat saat tingkat energi spiritualnya terus meningkat. Jika saya melewati Ryan di Gunung Summerbang, lalu bagaimana dengan Summerbang dan Senhal? Apakah itu sama juga? Apakah semuanya akan berbeda jika saya tidak pernah pergi mencari Lin? Aku tidak percaya akulah yang menyebabkan tragedi itu. Leslie, katamu Ryan menghilang di Summerbang Mountain, kan? Iya itu betul. Seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis. Kami telah mengepung gunung dengan kuat, tetapi kami belum dapat menemukan sama sekali, jawab Leslie dengan hati-hati. Jonathan dengan lembut menyapukan jarinya ke foto Ryan, mengirisnya dengan bersih menjadi dua saat dia berkata, sepertinya aku tahu di mana dia. Bersambung.